Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fani Nurisma dengan NIM 220210101084 dari Program Studi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Kali ini, saya akan membahas tentang bentuk demokrasi yang diterapkan di Indonesia dan perkembangannya. Menurut Abraham Lincoln, seorang politisi dan Presiden ke-16 Amerika Serikat, demokrasi adalah pemerintahan yang berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi, negara yang menganut sistem demokrasi menempatkan rakyat sebagai pemegang kekuasaan tertinggi dan mengatur pemerintahan. Indonesia menjadi salah satu negara yang menganut sistem demokrasi. Sistem demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia disebut demokrasi Pancasila. Artinya, sistem demokrasi Pancasila adalah penyelenggaraan pemerintah yang didasari oleh ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dengan berasaskan Pancasila, praktek demokrasi Pancasila menempatkan kelompok mayoritas dan minoritas memiliki hak yang sama dan dilindungi oleh negara. Perkembangan demokrasi di Indonesia. Demokrasi yang dipraktikkan di Indonesia dari masa ke masa memiliki dinamika masing-masing, sehingga perkembangan demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa fase sebagai berikut. Masa demokrasi parlementer. Pada awal kemerdekaan, Indonesia menganut sistem demokrasi parlementer dengan sistem multipartai yang kuat. Diberlakukannya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949 mengakibatkan Indonesia dibagi menjadi beberapa negara bagian. Selain itu, pemerintahan dijalankan oleh Perdana Menteri, sedangkan Presiden hanya berkedudukan sebagai lambang pemerintahan. Berikut beberapa ciri-ciri demokrasi parlementer. Yang pertama, kekuasaan legislatif di atas eksekutif. Artinya, menteri atau kabinet bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat. DPR dapat menjatuhkan kabinet. Presiden hanya sebagai lambang dan kepala negara. Pemerintahan bertanggung jawab kepada kabinet. Kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri. Adanya partai yang berkembang, dan pengambilan keputusan dengan berdasarkan suara mayoritas. Sistem demokrasi parlementer ini menimbulkan berbagai permasalahan yang kompleks, mulai dari ketegangan antar partai yang mementingkan golongan partainya sendiri, kabinet yang terus berubah-ubah, hingga proses pembangunan terhambat. Oleh karena kondisi yang mengkhawatirkan ini, Presiden Soekarno mengeluarkan Dekret Presiden pada 5 Juli 1959. Dengan dikeluarkannya dekret ini, demokrasi parlementer pun berakhir. Demokrasi terpimpin atau Orde Lama. Adapun ciri-ciri demokrasi terpimpin, adanya lembaga perwakilan rakyat, kedudukan presiden sebagai kepala pemerintahan, kekuasaan presiden tidak terbatas, dibentuk poros nasionalis komunis atau Nasakom, penyederhanaan partai, peran serta ABRI dalam politik, kebebasan pers dilarang, dan politik yang berkiblat ke negara-negara komunis. Sistem demokrasi terpimpin menempatkan presiden menjadi pemegang inti kekuasaan. Beberapa penyimpangan yang terjadi pada masa ini diantaranya pengangkatan presiden seumur hidup melalui TAP MPRS nomor 3 MPRS 1963. Penyimpangan politik luar negeri yaitu jalinan kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia hanya kepada negara-negara yang berasas sosialis komunis. Sebaliknya, justru berkonfrontasi dengan hampir seluruh negara barat. Pembubaran Partai Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia yang selaras dengan nilai-nilai Pancasila, namun membiarkan Partai Komunis Indonesia yang tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar negara. Tentu saja hal ini mengancam stabilitas negara. Peristiwa 30 SPKI yang mengakibatkan gugurnya para perwira tinggi Angkatan Darat menimbulkan berbagai reaksi dari berbagai kalangan masyarakat.
Masyarakat mengeluarkan 3 tuntutan yang disebut sebagai tritura, yang menuntut pembubaran PKI, pembersihan unsur PKI dalam kabinet, menurunkan harga dan memperbaiki ekonomi. Tuntutan rakyat akhirnya berbuah hasil. Presiden mengeluarkan surat perintah 11 Maret atau dikenal dengan Super Semar. Tidak lama kemudian, pemerintahan dialihkan kepada Presiden Soeharto yang dikenal sebagai fase Orde Baru. Demokrasi Pancasila Orde Baru tahun 1966 hingga 1998. Beberapa ciri-ciri demokrasi pada periode ini sebagai berikut. Rotasi kekuasaan eksekutif hampir tidak pernah terjadi. Rekrutmen politik bersifat tertutup. Pemilihan umum yang semangatnya jauh dari nilai demokrasi. Pelaksanaan hak dasar warga negara dipertanyakan karena pemerintahan yang represif. Pada masa ini, pemerintahan dijalankan secara otoriter, dengan pembatasan kebebasan berpendapat, pengontrolan penuh terhadap partai dan pemilihan yang terkendali. Kekuasaan yang menumpuk di tangan presiden menimbulkan korupsi, kolusi, nepotisme. Akhirnya, pada tahun 1998 terjadi aksi massa yang menuntut Presiden Soeharto untuk mundur dan mengadakan reformasi di berbagai bidang. Aksi ini membuahkan hasil. Presiden Soeharto menyerahkan jabatannya kepada Insinyur Baharudin Yusuf Habibie. Demokrasi Pancasila era reformasi 1998 hingga sekarang. Pada era ini, Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 diterapkan dengan disempurnakan pelaksanaannya serta memperbaiki peraturan-peraturan yang tidak demokratis. Peran lembaga-lembaga juga dimaksimalkan fungsi, wewenang, dan tanggung jawabnya. Pada era ini muncullah dikotomi antara lembaga-lembaga yang bersifat eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Pemilihan umum langsung digelar, partai-partai politik berkembang, kebebasan berpendapat diperluas, dan hak asasi manusia ditegaskan lebih jelas dalam konstitusi baru. Bentuk demokrasi inilah yang bertahan hingga saat ini. Hal yang sangat penting dalam demokrasi ini adalah menciptakan budaya toleransi yang mengajarkan nilai-nilai demokrasi dan saling menghargai perbedaan. Kesuksesan demokrasi ada di tangan kita. Sebagai rakyat pemegang kekuasaan tertinggi, jadi teruslah bertemu, berteman, dan berbagi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.